Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Semaraloka. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ISP, router, access point, dan WiFi. Masih banyak orang yang bingung dan salah kaprah dengan alat-alat untuk koneksi internet seperti modem, router, switch, hub, dan fungsinya untuk apa. Di sini saya akan detail membahas masing-masing peralatan internet tersebut, namun saya akan menjelaskan sejelas mungkin fungsi-fungsi dari peralatan tersebut dan bagaimana internet dapat kita nikmati. Itu prosesnya seperti apa sederhananya. Jadi kita bakal mengurutkan konektivitas internet dari sumber sampai perangkat yang kita gunakan sekarang. Kita mulai dari ISP. ISP, Internet Service Provider, seperti namanya, ISP adalah penyedia layanan internet, sedangkan yang sering kita dengar di masyarakat yaitu banyak yang menyebut provider WiFi. Hal seperti itu yang perlu kita luruskan. Penyedia jasa internal adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. Kebanyakan perusahaan telepon merupakan penyedia jasa internet. Mereka menyediakan jasa seperti hubungan ke internet, pendaftaran nama domain, dan hosting. Contoh ISP di Indonesia diantaranya adalah IndiHome, First Media, MyRepublic, Biznet, dan masih banyak yang lainnya. Jadi ISP inilah sumber internet yang masuk ke rumah atau kantor di mana internet tersebut dipasang. Jalur internet yang digunakan itu bermacam-macam. Yang sekarang paling umum digunakan yaitu fiber optik. Supaya internet itu bisa digunakan, kita harus menghubungkan jalur internet tersebut ke sebuah perangkat yang bernama modem, modulator, demodulator. Secara sederhana, modem itu fungsinya untuk mengubah sinyal analog ke sinyal digital dan sebaliknya. Pada saat pengibaran data, proses pengubahan sinyal digital ke analog atau sebaliknya disebut modulasi dan demodulasi. Jadi, modem ini penting karena jika tidak ada modem, komputer kita tidak dapat menerima sinyal atau data dari ISP untuk memiliki internet. Yang dijelaskan tadi, jalur internet ada bermacam-macam, maka ada juga berbagai macam jenis modem karena masing-masing jalur internet memiliki format yang berbeda untuk pengirim data. Seperti modem untuk jalur telepon, modem untuk jalur radio, modem untuk jalur koaksial, modem untuk jalur fiber optik. Tanpa ada modem ini, kita tidak bisa terhubung ke internet. Zaman dulu, kebanyakan modem langsung dihubungkan ke komputer, karena memang kebutuhan internet belum seperti sekarang. Sekarang, rata-rata koneksi internet di rumah atau kantor dibagi lagi agar bisa diakses banyak perangkat. Untuk membagi koneksi internet yang sudah diterima modem, digunakan beberapa perangkat tambahan lagi, seperti router, switch hub, WiFi access point. Alat pertama yang kita butuhkan setelah modem adalah router. Fungsi utama router adalah untuk menghubungkan jaringan yang berbeda agar bisa berkomunikasi. Untuk case kita kali ini, dia akan menghubungkan modem dengan jaringan lokal, LAN, sehingga perangkat dapat mengakses internet. Seperti yang kita ketahui, di sebuah jaringan pasti ada alamat IP address. Nah, di konfigurasi alamat IP sebuah perangkat biasanya juga diatur sebuah alamat gateway atau alamat yang menghubungkan jaringan lokal ke internet. Di sini, router yang berfungsi sebagai gateway-nya, atau istilahnya gerbang penghubung ke internet. Jadi, router ini bisa dianggap sebagai pengatur lalu lintasnya. Tadi, modem sudah diterima internetnya. Terus, di dalam jaringan lokal banyak device yang membutuhkan internet. Router akan mengatur kemana paket internet ini akan dikirimkan. Setelah ada pengatur router, kita beralih ke dalam jaringan lokal LAN. Untuk membuat jaringan lokal dibutuhkan perangkat lagi seperti switch hub, yang berbentuk colokan-colokan kabel atau WiFi access point yang tanpa kabel. Atau hub. Switch merupakan alamat yang menjadi penghubung antara perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan berbasis kabel. Jadi, fungsinya berbeda sekali dengan router. Fungsi switch ini lebih ke nyambungin peralatan-peralatan atau device itu sehingga saling terhubung satu sama lain, bukan mengatur jalur internetnya. Sedangkan hub itu sebenarnya mirip dengan switch, cuma pengaturan lalu lintasnya atau pembagian datanya tidak sebaik switch. Jadi, sebagian besar sekarang sudah beralih ke switch, hub sudah sedikit tertinggal. Jika switch atau hub berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat di jaringan lokal menggunakan kabel, bagaimana kalau tanpa kabel? Kalau tanpa kabel, kita menggunakan standar yang disebut WiFi, Wireless Fidelity, yaitu medium pengganti kabel untuk menghubungkan router tadi dengan perangkat jaringan lokal. Pada konektivitas WiFi ini, ada perangkat yang namanya access point untuk membangun koneksi WiFi tanpa kabel. Ada hal yang menarik, apa yang terjadi apabila switch atau hub atau access point ini digunakan tanpa router dan modem, bisa atau tidak? Jawabannya sudah pasti bisa. Modem dan router menimbulkan adanya internet. Tanpa keduanya, itu ya switch atau hub atau access point tetap dapat digunakan untuk membangun jaringan lokal, tapi tanpa internet. Jadi, WiFi ini disebut bisa membuat perangkat kita terhubung ke internet itu karena disambungkan ke router, modem, dan ISP.